Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Perkenalkan, nama saya Nikmah dan ini teman saya Jumatul Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana sih model pembelajaran TSTS, yaitu To Stay, To Strive. Model pembelajaran To Stay, To Strive ini adalah termasuk pembelajaran cooperative learning, di mana To Stay, To Strive adalah 2 tinggal dan 2 tamu. Jadi pada pembelajaran ini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan mendiskusikan sebuah topik atau materi yang akan dibagikan oleh guru. Nah, dalam setiap kelompok ini terdiri dari 4 anggota kelompok yang heterogen. Misalkan kita memiliki 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 anggota kelompok. Dalam setiap anggota kelompok terbagi menjadi 2, sehingga 2 orang tetap di kelompoknya yang akan kedatangan 2 orang tamu dari kelompok lain, dan 2 orang lain pergi ke kelompok lain untuk mencari informasi dan topik pembahasan dari kelompok lain. Setiap kelompok harus berkunjung ke kelompok lain sehingga akan mendapatkan informasi dari kelompok yang lain dengan waktu tertentu yang sudah ditentukan agar pembelajaran ini tidak terlalu lama. Setelah waktu habis, anggota kelompok yang berperan sebagai tamu tadi berkunjung lagi ke kelompok lainnya, sehingga semua kelompok sudah dipastikan berkunjung dan sudah dikunjungi oleh kelompok lainnya. Setelah waktu berkunjung habis, maka anggota kelompok yang berperan sebagai tamu ke kelompok lain kembali ke kelompoknya masing-masing. Dalam kelompok asal, mereka diberi waktu kembali untuk mendiskusikan apa yang sudah didapat dari kelompok lain. Kemudian, guru memberikan pertanyaan sebagai evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dari siswa, atau guru meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh ya, sebelum pelajaran mulai, Ibu cek kehadiran dulu ya. Nisa, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. bagus. Fitri, Ada, Bu, ada. ya. Alhamdulillah hari ini kita lengkap semua ya. Ya udah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silahkan Bella pimpin doanya ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita hari ini belajar bab statistika tentang penyajian data. Ada yang tahu di sini macam-macam penyajian data apa saja? Saya, Bu. Ya, Mega, apa? Tabel, Bu. Iya, benar sekali, tabel. Ada yang tahu lagi selain tabel itu penyajian datanya dalam bentuk apa lagi ya? Nah, saya tahu, Bu, diagram, ya kan? Iya, bentuk diagram, benar Udin. Nah, kalian tahu diagram itu ternyata masih banyak loh. Ada berapa ya? Yang kita pelajari ada 4. Ada 3. Ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Selanjutnya, karena tadi penyajian data ada 4 macam, ada tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jumlah kita ada berapa di sini? Pas ya, 16. Oh ya, 16. Kebetulan 16. Jadi, kita buat 4 kelompok ya. Jadi masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota kelompok dicampur ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi Ibu bagikan aja ya. Kelompok 1, Nisa, Anwar, Siti, Ari, itu untuk materi tabel. Kelompok 2 ada Bella, Alvin, Fitri, Bayu untuk diagram batang. Kemudian kelompok 3 ada Udin, Riki,
Angel sama Mega itu diagram lingkaran. Kalau kelompok 4 di sini ada Dimas, Irfan, Mita, dan Ani, yaitu diagram baris. Oke, sudah terbagi semua ya. Ayo kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bagikan lembar materi untuk kalian bahas di kelompok kalian. Silahkan ambil satu untuk satu kelompok. Ketua kelompoknya silahkan maju ya untuk mengambilnya. Iya, Bu. Sudah dapat materinya semuanya? Silahkan kalian amati dulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamatinya. Setelah itu, setiap kelompok ibu bagi menjadi 2 bagian. 2 orang tetap di kelompoknya menjaga tamu, dan 2 orangnya pergi ke kelompok lain untuk berkunjung. Waktu kunjungan akan dibatasi ibu ya, 10 menit. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita memulainya? Saya Bu. Apakah semua kelompok harus bertamu, Bu? Ya, semuanya harus bertamu. Kelompoknya harus berkunjung ke kelompok lain dan juga dikunjungi oleh kelompok lain. Ibu bertanya lagi, apakah urutan kunjungan juga ditentukan, Bu? Boleh ditentukan, boleh bebas. Lebih baiknya ditentukan, karena jika ditentukan akan terlihat kelompoknya seperti lingkaran. Jadi, lebih baik ibu tentukan saja ya. Kelompok 1 akan berkunjung ke kelompok 2, dan kelompok 2 akan berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 akan berkunjung ke kelompok 4, dan kelompok 4 akan berkunjung ke kelompok 1. Jadi, semuanya akan mendapat kunjungan. Sekarang kita mulai ya. Silahkan amati dulu materinya. Mari mulai waktu bertamu yang pertama. Waktunya habis ya. Sekarang waktu bertamu yang kedua. Oke, karena waktunya udah habis, kalian silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing ya, ke kelompok asal. Ya, nanti akan Ibu berikan waktu lagi selama 5 menit untuk kalian diskusikan hasil kunjungan kalian ke kelompok lain. Oke? Nah, sekarang kita presentasi dulu ya. Presentasi dari kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1 silahkan maju. Baik, saya Nisa sebagai ketua kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil kunjungan kami ke kelompok lain. Kelompok kami tadi mendapat bagian materi tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel ini memuat kelompok data atau nilai data dan juga memuat frekuensi dari kelompok data atau nilai data. Contohnya seperti gambar berikut. Oke, jadi selain tabel, hasil kunjungan kelompok kami ke kelompok lain juga ada penyajian data berupa diagram batang, yaitu diagram yang berbentuk blok. Biasanya digunakan untuk membandingkan nilai data. Ya, ada juga namanya diagram lingkaran. Pastinya bentuknya lingkaran. Jadi daerah lingkaran nanti dibagi dalam juring-juring lingkaran. Terus besar setiap juring lingkaran itu biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat atau persen. Tahu kan? Nah, biasanya digunakan untuk membandingkan antara setiap nilai data dengan nilai keseluruhannya. Ya, jadi ada diagram garis. Ya pastinya garis-garis bentuknya. Biasanya digunakan untuk menyajikan data-data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu. Nah, contohnya kayak gini nih.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, karena tidak ada pertanyaan, sepertinya kami tutup presentasi kami dan akan dilanjutkan oleh presentasi kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok yang lainnya. Nah, dari keempat kelompok tadi dapat kita simpulkan terima kasih atas kerjasamanya pada pembelajaran kali ini. Kita tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.